Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revana Putri Prasetya dari kelas 81 SMP YAPA Depok. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari final project kelas 8 mengenai bab 2, yaitu mengelola konten digital. Dengan tema yang saya usung adalah HKI atau Hak Kekayaan Intelektual. HKI atau HAKI adalah singkatan dari Hak Kekayaan Intelektual, yang berarti hak eksklusif yang diberikan oleh hukum kepada seseorang ataupun sekelompok orang atas karya ciptanya. Karya ciptanya dapat berupa sebuah produk, jasa, ataupun proses yang berguna bagi masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa HKI adalah cara untuk menikmati hasil dari kreativitas intelektual secara ekonomis. Pendaftaran HKI ini bertujuan sebagai alat bukti bagi pemilik dari merek yang didaftarkan. Selain itu, pendaftaran juga berfungsi sebagai penolakan bagi orang lain yang ingin mendaftarkan merek dengan barang ataupun jasa yang sejenis. Oleh karena itu, dengan mendaftarkan merek dapat mencegah orang lain untuk menggunakan merek yang sama. Tujuan dan fungsi utama diciptakannya HKI adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, sebagai perlindungan hukum terhadap hak cipta karya yang dimiliki seseorang ataupun sekelompok orang atas jeripayahnya dalam menciptakan karya dengan nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, tujuannya adalah untuk mencegah pelanggaran atas hak kekayaan intelektual milik orang lain. Yang ketiga, fungsinya adalah untuk meningkatkan kompetisi, karena dengan semakin banyaknya HKI yang dimiliki perorangan ataupun kelompok, maka akan semakin banyak juga individu ataupun kelompok yang terdorong untuk berinovasi dan bervariasi agar mendapatkan hak kekayaan intelektualnya sendiri dan dapat diakui juga diapresiasi oleh masyarakat. Dan yang keempat, fungsi dari HKI adalah untuk sebagai bahan dasar penelitian dan juga kestrategisan dari usaha yang akan diadakan di kawasan Indonesia. Dari beberapa fungsi dan tujuan HKI yang disebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa dalam dunia bisnis, HKI dapat menjadi elemen yang menentukan seseorang bisa berkompetisi lebih baik di bidang yang dibidik olehnya. Juga, HKI dapat meningkatkan kepercayaan konsumen karena adanya legalitas dari produk tersebut. HKI juga memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah hak cipta. Hak cipta adalah hak yang eksklusif diberikan kepada para pencipta, dan para pencipta tersebut dapat mengumumkan dan juga memperbanyak hasil karya ciptaannya. Hak cipta ini memiliki ruang lingkup objek yang dilindungi paling luas, yaitu sebagai berikut. Yang kedua dari jenis-jenis HKI, yaitu hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri adalah hak eksklusif yang dapat melindungi sebuah perusahaan dari berbagai macam plagiarisme. Hak ini juga dapat mengatur berbagai hal dalam suatu industri. Perlindungan industri memiliki beberapa jenis juga, yaitu yang pertama adalah paten. Hak paten adalah hak yang diterima oleh orang ataupun investor atau sekelompok orang yang dapat menciptakan teknologi dalam kurun waktu tertentu. Teknologi yang diciptakan yaitu dapat berupa proses ataupun kemajuan dalam proses tersebut. Yang kedua dari perlindungan industri adalah merek. Merek adalah sebuah desain grafis yang berupa logo, nama, yang tersusun dari angka, kata, dan juga kalimat. Merek berfungsi sebagai pembeda di teknik lapangan perdagangan dan juga perindustrian agar tidak dapat diplagiarisme oleh pihak lain. Yang ketiga adalah desain industri. Desain industri yaitu berupa mengenai bentuk, komposisi warna, dan juga garis yang diolah agar menjadi sebuah kesan pada barang. Yang keempat adalah
Desain tata letak sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu yaitu merupakan sebuah produk jadi ataupun setengah jadi yang di dalamnya terdapat banyak elemen-elemen yang membentuk suatu integritas dan dapat menghasilkan fungsi elektronik. Yang kelima adalah rahasia dagang. Rahasia dagang adalah sebuah hak yang bersangkutan dengan teknologi ataupun bisnis yang memiliki nilai ekonomi, namun tidak perlu diketahui oleh masyarakat banyak. Dan yang keenam adalah indikasi geografis. Indikasi geografis adalah hak yang menunjukkan sebuah perlindungan terhadap daerah asal dari suatu barang ataupun jasanya. Lalu, kita akan masuk ke prinsip HKI. HKI memiliki 4 prinsip utama yang sudah diterapkan sejak awal, yaitu yang pertama adalah prinsip ekonomi. HKI memiliki sebuah manfaat dan juga kegunaan ekonomi yang menguntungkan bagi setiap pemilik hak cipta. Dan yang kedua adalah prinsip kebudayaan. HKI meningkatkan dan mengembangkan aspek kebudayaan dalam hal ilmu pengetahuan maupun aspek lainnya di dunia nyata. Dan juga HKI meningkatkan taraf kehidupan bagi manusia. Dan yang ketiga adalah prinsip keadilan. HKI memiliki penggunaan hak dan kekuasaan terhadap karya cipta miliknya dan tidak dapat dimanfaatkan oleh orang lain tanpa seizin dari pemilik hak cipta. Keempat dan terakhir yaitu prinsip sosial. HKI merupakan suatu kesatuan yang dibuat dengan memikirkan individu yang memiliki hak cipta dan mendaftarkannya ke HKI dan juga memikirkan kepentingan di masyarakat luas. Dari semua informasi yang saya sebutkan tadi, dapat dilihat bahwa adanya HKI di sini bertujuan untuk melindungi karya dari setiap orang ataupun individu maupun kelompok dengan tetap memikirkan keuntungan dan juga kepentingan bagi pemilik hak cipta dan juga masyarakat luas. Dan sebagai petinggi negara pun wajib mengurus HKI dari setiap orang yang mengajukan ke aparat negara. Adapun prosedur dan persyaratan yang harus dilakukan dan harus dipenuhi untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektual adalah sebagai berikut. Dan dengan keluarnya sertifikat HKI, pemohon sudah resmi memiliki hak kekayaan intelektual yang tidak dapat diganggu-gugat oleh pihak lain, kecuali dari pemohon sendiri yang mengizinkan pihak tersebut untuk mencampuri hak kekayaan intelektual pemohon. Adapun regulasi dari pendaftaran HKI ini bersumber dari Dengan adanya regulasi dari undang-undang dan juga pemerintah hukum, semakin akuratlah HKI ini untuk diberikan dan didaftarkan oleh orang yang memiliki hak karya. Sekian dari saya Revana Putri Prasetya pada presentasi saya kali ini. Terima kasih, semoga dapat berjumpa di lain waktu.